Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing bagaimana caranya kita mendapatkan 1000 subscriber pertama ya teman. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita membuat konten YouTube ini, tentunya kita harus mempunyai konsep yang jelas. Karena konsep inilah nantinya yang akan mendatangkan subscriber itu sendiri. Karena apa teman-teman? Kalau kita berambisi, kemudian kita melakukan seperti support sub dan lain-lain seperti itu akan menjadi suatu emosional kita sendiri. Karena apa? Di situ akan timbul sifat-sifat suzon kita seperti itu, dan seakan-akan kita menuduh teman-teman yang lain berbuat curang seperti itu. Padahal memang resikonya kalau kita melakukan support sub ketika kita mencari subscriber teman-teman. Nah, itu berdampak pada channel kita dan tentunya akan terjadi spam ataupun hilangnya subscriber kita. Nah, dengan itu teman-teman, kita lebih baik bijak. Artinya kita bagaimana caranya membuat konten itu sendiri dengan kreativitas yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, teman-teman, ini salah satu metode yang saya gunakan ketika saya mencari 1000 subscriber pertama itu ialah dengan ilmu saya, artinya pengalaman yang saya miliki, yaitu dengan berjualan odading dan cakwe. Nah, tentunya teman-teman, sebelumnya saya juga memiliki channel YouTube ini teman-teman, tetapi hasil murni memang dari support dan ternyata itu tidak baik. Setelah di angka 2000-an, ternyata channel yang saya buat dari hasil support itu akhirnya terbengkalai juga. Karena apa? Setiap saya ngupload video itu ternyata ya sepi, hanya support dari teman-teman itu aja, dan itu terus yang selalu hadir di channel kita. Dan akhirnya saya berpikir bahwa itu tidak sehat seperti itu, karena memang hasil dari support ya teman-teman itu sangat minim sekali mendongkrak view kita. Karena di jam tayang sendiri itu ternyata memang sangat berat, karena memang kadang-kadang teman-teman sendiri yang katanya menyupport dengan durasi yang lama, ternyata itu kan tidak seperti itu, dan akhirnya jam tayang kita pun akhirnya terlambat seperti itu, walaupun subscriber kita bertambah seperti itu. Nah, tapi ini pengalaman ya teman-teman, pengalaman saya di 2 tahun sebelumnya itu, ketika kita melakukan support sub itu lebih mudah ya, artinya tidak terjadi spam begitu banyaknya seperti saat ini. Dan saat ini saya meneruskan yang channel yang dulu seperti itu, ternyata hasilnya sangat buruk sekali. Nah, sehingga pada saat itu juga saya berpikir bagaimana caranya ketika membuat konten itu memang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, kebetulan saya adalah pedagang ya teman-teman, pedagang cakwe dan odading. Nah, begitu saya buat video waktu itu, tidak lama memang saya buatkan 5 seperti itu video teman. Nah, ternyata saya biarkan gitu kan, ternyata memang ada subscriber yang bertanya itu kan, tentang pembuatan segala macam dan meminta resep. Nah, itu akhirnya saya lanjutkan menjadi sebuah konten ya teman-teman, dan sampai saat ini masih dominan di pembuatan odading dan cakwe dan usahanya kan seperti itu. Nah, jadi itu salah satu trik ya teman-teman, ketika kita mencari 1000 subscriber, lebih baik kita itu berjualan. Artinya seperti itu ya, kita mempunyai daya jual, yaitu kalau saya sebagai pedagang, ya pedagang itulah gitu kan, kita tularkan ilmu itu. Walaupun secara minusnya itu karena secara implisit, artinya itu secara mengerucut ya teman-teman. Karena kalau ilmu-ilmu yang seperti itu kan jarang sekali dicari orang. Hanya orang-orang tertentu yang mencari info tentang jualan odading dan cakwe. Nah, jadi teman-teman ketika akan membuat konten dengan konsep yang memang itu dibutuhkan orang lain, lebih baik yang lebih umum ya seperti itu, dan diminati oleh berbagai kalangan, bukan hanya seperti saya. Artinya seperti itu, hanya orang tertentu yang mau mencari informasi tentang bagaimana jualan odading dan cakwe ini, bagaimana pembuatan odading dan cakwe, dan menanyakan tentang bumbu, itu hanya segelintir orang. Tetapi dengan itu juga teman-teman ya, ternyata alhamdulillah itu bisa meningkatkan subscriber kita dan jam tayang kita juga seperti itu. Jadi kita tidak mengalami kesulitan daripada waktu saya membuat konten dulu, ketika itu dilakukan dengan cara support sub ya teman-teman, dan konten asal-asalan dan seperti itu. Walaupun saat ini saya juga membuat konten itu campuran ya teman-teman, ada tentang membuat odading dan cakwe yang memang itu yang lebih fokus, kemudian ada tutorial lainnya seperti itu. Tapi setidaknya itu menambah suatu daya tarik sendiri ketika konten nanti memang agak sepi kan seperti itu. Karena kalau yang saya ucapkan tadi, ketika kita membuat konten yang hanya diminati oleh beberapa orang, ya orangnya hanya
terbatas ya teman-teman. Berbeda ketika kita membuat konten itu memang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, contohnya apa ya teman-teman, yang saat ini bisa kita tiru ya seperti itu. Nah, selain memang kuliner sendiri ya teman-teman, itu memang banyak peminatnya, tetapi bagaimana kuliner itu teman-teman nanti membuat konten, mengemasnya ya, artinya banyak orang tertarik pada konten teman-teman, sehingga nanti banyak yang mencari kemudian mereka memberikan subscriber ya teman-teman, sehingga nanti bisa terpenuhi subscriber kita dengan 1000 jam tayang untuk 1000 subscriber untuk memenuhi syarat kita bergabung di partner YouTube kan seperti itu. Kemudian kalau memang konten itu menarik tentunya akan sering ditonton orang ya teman-teman, dengan durasi yang panjang, minimal itu kan kita buat 8 menit 10 menit. Nah, itu kan nantinya ketika orang menonton memang itu isinya memang artinya memang isinya itu memang dicari mereka, itu akan semakin baik lagi, sehingga jam tayang kita itu akan cepat meningkat ya teman-teman. Selain kita sendiri mungkin bisa mengejarnya, kemudian memang ditonton oleh alami, artinya ini bagi orang-orang yang membutuhkan tersebut ya teman-teman. Nah, mungkin konten lain bisa selain kuliner ya teman-teman. Ada sekarang itu yang memang masih booming ya teman-teman. Biasanya itu konten-konten yang dicari oleh anak-anak kecil kan seperti itu, dengan mainan kartun-kartun seperti itu. Nah, itu sangat sekali digemari banyak anak-anak, dan kalau kita memang inovatif ya bisa memodifikasi konten-konten yang memang sekarang untuk channel kita tirukan seperti itu. Nah, itu salah satunya. Dan kemudian ada berita-berita viral seperti itu. Sekarang tuh sebenarnya banyak sekali ya teman-teman, ketika kita ingin mencari 1000 subscriber dengan cara alami, karena itu mungkin perkembangannya nanti akan lebih baik ketimbang kita membuat channel kemudian kita buat konten, kita melakukan sub, dan itu dampaknya tidak baik juga buat kedepannya. Walaupun ya teman-teman itu tidak dilarang, artinya tidak masalah, tetapi pintar-pintar teman-teman bisa memanfaatkan konten teman-teman dan mengemasnya sebaik mungkin. Sekali lagi, bisa konten itu dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga nanti banyak yang mencari konten kita, sehingga nantinya itu semakin cepat berkembang sebagai pendongkraknya, subscribe sebagai pendongkrak, sehingga nantinya kita juga dapat dukungan dan penonton dari dengan dicari mereka seperti itu teman-teman, sehingga nanti kita cepat sekali untuk berkembang. Nah, itu hanya sedikit saran bagi saya ya teman-teman. Jadi intinya mencari 1000 subscriber pertama itu lebih baik kita alami konten yang menarik ya teman-teman. Seperti saya sebutkan contoh saja, kita mempunyai konsep untuk membuat konten ini sendiri, sehingga nantinya itu memang benar-benar bermanfaat buat orang banyak seperti itu, sehingga kita nanti walaupun kita sudah kadang-kadang malas konten kan seperti itu, masih ditonton oleh orang seperti itu, dan itu menjadikan suatu support bagi kita, sehingga nanti konten kita dan channel kita bisa terus berkembang sampai kapanpun. Oke teman-teman, itu sedikit sharing kita tentang bagaimana caranya mencari 1000 subscriber ya teman-teman, untuk memenuhi syarat sebagai partner YouTube. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.